Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa PT Sido Muncul Tbk dengan kode saham Sido. Nah, karena Sido Muncul ini kan harga sahamnya sedang downtrend ya, sedang mengalami penurunan akibat dari kinerjanya yang memang sedang turun. Jadi sebenarnya ada kesempatan nih guys untuk kita bisa beli saham Sido ini di harga murahnya ya. Tapi kita akan lihat nanti apakah harga saham Sido ini memang sudah murah atau masih kemahalan ya setelah sahamnya turun. Tapi kalau misalkan kita melihat dari sisi price action-nya, memang Sido ini sudah ada tanda-tanda pembalikan arah guys, dari downtrend menuju uptrend ya. Nanti kita akan bahas di price action-nya, bagaimana untuk strategi entry-nya, lalu kita pun akan membahas harga wajar saham Sido, valuasi, fundamental, dan juga dividennya. Jadi buat teman-teman ya, silahkan simak video ini sampai habis dan agar teman-teman itu dapat insight lengkapnya. Oke guys, penurunan harga saham Sido itu memang didasari dari penurunan kinerja dan ini memang sudah diberitakan gitu guys ya di awal tahun 2023 bahwa kinerja saham Sido di 2022 lalu itu memang turun ya. Jadi penjualannya turun dan kinerja Sido juga turun. Nah, ini beritanya dirilis 10 Februari 2023. Nah, memang banyak sekali ya investor itu menitik beratkan um, action mereka untuk entry, untuk masuk di sebuah saham ataupun untuk exit gitu guys ya dari sebuah saham itu berdasarkan kinerjanya. Kalau misalkan kinerjanya semakin bagus, itu biasanya para investor akan dengan senang hati untuk tambah muatan, untuk membeli lagi sahamnya. Tapi berbeda hal ketika kinerja perusahaan tersebut turun, di mana para investor biasanya dia cicil jual ya, dia mulai menjual sahamnya yang kinerjanya ternyata turun. Ya, teman-teman bisa cek channel-channel investasi yang lain bahwa para investor pun memang biasa untuk bongkar pasang saham gitu guys ya di portofolio mereka. Jadi berdasarkan kinerja. Kalau misalkan kinerjanya masih baik, mereka biasanya beli lagi, tambah muatan atau bahkan mulai membeli saham tersebut ya baru masuk gitu guys ya. Tapi kalau misalkan kinerjanya sudah mulai turun, ini biasanya para investor akan memilih untuk menjual saham tersebut gitu ya. Nah, jadi ini ada korelasinya dengan pembahasan kita nanti di price action-nya dan kita akan membahas bagaimana strateginya ya guys ya untuk saat ini. Oke guys, kita akan lihat dulu untuk profil perusahaan dari PT Sido Muncul ini. PT Sido Muncul adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri jamu dan juga farmasi. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya guys ya produk-produk dari Sido Muncul ini ada permen herbal, minuman kesehatan ya, lalu produk herbal dan lain-lain ya seperti Sido Muncul, Kuku Bima dan juga tolak angin guys. Nah, di sini untuk PT Sido Muncul didirikan tanggal 18 Maret tahun 1975 lalu masuk ke dalam sektor farmasi ya dan riset kesehatan. Emiten sejenisnya ada IKPM ya yang kemarin baru IPO, lalu ada INAF, lalu ada Kimia Farma, Kalbe Farma, Merck, lalu ada Soho dan juga TSPC atau Temposcan Pacific Tbk. Nah, kita lihat untuk tanggal IPO-nya itu di 18 Desember tahun 2023 dan untuk kapitalisasi marketnya 14,94 triliun guys. Nah, kita lihat untuk komposisi pemegang sahamnya PT Hotel Candi Baru sebesar 60,46% otomatis menjadi pengendali saham Sido. Lalu ada Concordan Investment PTL Limited itu 17,14% dan masyarakat porsi kepemilikannya 22,4% guys ya. Di sini teman-teman bisa lihat dewan komisaris, direksi dan juga ada beberapa anak perusahaan gitu guys ya. Dan di sini yang menarik adalah ternyata Sido Muncul punya anak perusahaan di Nigeria dengan nama Muncul Nigeria Limited ya guys ya. Nah, lalu kita lihat untuk komposisi pendapatan saham Sido ya di sini 66,7%-nya didapatkan dari penjualan jamu herbal dan suplemen, lalu 3,6%-nya dari produk farmasi dan 29,7%-nya dari produk makanan dan juga minuman, guys. Nah, kita lihat pelanggan dari PT Sido Muncul. Di sini ada PT Muncul Anugrah Sakti itu 11,2% dan lain-lainnya 88,8%, guys. Kita lihat dulu untuk Sido. Nah, ini masuk ke dalam sektor farmasi, guys ya. Dan juga masuk ke dalam indeks syariah. Jadi buat teman-teman yang pengen beli saham syariah, Sido Muncul ini masuk ya ke dalam
watchlist-nya teman-teman gitu di indeks syariahnya. Kita lihat per hari Jumat kemarin ya, saham SIDO ini ternyata stagnan aja. Jadi dia close-nya memang di harga open ya. Jadi ya cukup sideways, cukup stabil gitu guys ya di area bawah di harga 498. Nanti kita akan bahas guys untuk price action dan juga strategi entry-nya. Nah, di sini untuk net income saham SIDO kita lihat ternyata di laporan kuartal 3-nya ya, laporan laba bersih di kuartal 3 ini ternyata mengalami penurunan baik secara year on year ataupun kuartal on kuartal guys ya. Secara year on year turun dari 275 miliar turun menjadi 138 miliar. Kalau misalkan kita lihat secara kuartal on kuartal juga mengalami penurunan guys ya dari 148 miliar menjadi 138 miliar. Kita lihat untuk rasio keuangan saham SIDO. Cashnya 783 miliar, total aset 3,7 triliun, liabilitasnya 345 miliar, working capital 1,5 triliun, dan total ekuitasnya 3,4 triliun. Jadi kita bisa lihat guys ya bahwa dari rasio keuangan saham SIDO ini masih cukup sehat guys ya rasio keuangannya, di mana liabilitasnya ini tidak lebih besar daripada total ekuitas atau modal kerjanya. Tapi meskipun demikian, ternyata cash-nya ini juga tidak terlalu besar gitu guys ya. Tapi it's okay lah. Yang penting hutang SIDO ini tidak terlalu besar ya, dan bisa yang mungkin bisa membebani kinerja saham SIDO ya. Kalau misalkan hutangnya besar kan pastinya dividennya pun tidak akan besar gitu guys. Nah, kita lihat untuk profitabilitas saham SIDO, gross profit margin-nya 55,17%, operating profit margin 23%, dan net profit margin-nya 19,57%. Kita lihat untuk dividen payout ratio yang dibagikan ya di 1 November 2023 ini, dividen interim ya guys ya yang baru saja dibagikan, ex date-nya di 1 November. Itu dividennya Rp12,60 per lembar saham atau 1.200 ya, Rp1.200 per lembar saham per lotnya. Lalu untuk dividen yield-nya sekitar 7,15% ya, karena di sini gabungan ya antara dividen final dan juga dividen interim guys. Ya, jadi untuk rasio keuangan saham SIDO ternyata masih cukup sehat. Kita lihat di sini untuk dividennya. Nah, ini pembagian dividen interim ya di tahun 2023 ini. Dividennya Rp12,6 per lembar saham, 1.200 guys ya per lotnya. Di sini kumulatif date 31 Oktober, ex date-nya di 1 November. Jadi, teman-teman yang mungkin masih hold saham SIDO dan masih floating loss, ini tentunya akan dapat dividennya ya. Jadi, setidaknya teman-teman nyangkut di saham yang bagi dividen itu pasti akan dapat dividen gitu, guys. Nah, teman-teman tinggal tunggu aja ya payment date-nya, berarti besok guys ya, hari Senin tanggal 20 November nih. Lalu kalau misalkan kita lihat ya dari segi dividen, ternyata SIDO ini saham yang sangat rutin bagi dividen guys. Dari tanggal 14 dari 2014 ya sampai dengan 2017 ini membagikan setahun sekali. Baru di tahun 2018 ya sampai tahun 2023 ini SIDO ini sangat rutin membagikan dividen setahun 2 kali. Jadi ada dividen final, ada juga dividen interimnya. Which is good ya, SIDO muncul bisa naik saat pembagian dividen. Sebenarnya seperti itu kalau kinerjanya bagus dan dividennya besar. Tapi kalau misalkan dividennya kecil, biasanya sih tidak akan terlalu berpengaruh terhadap harga saham. Kita lanjut ya guys ya, bahas dari sisi EPS-nya. Kalau misal kita lihat memang kan IPO di tahun 2013, jadi ya EPS-nya di sini memang kecil ya. Nanti kita akan bahas datanya, kita gunakan dari RTI Business. Oke guys, kita akan langsung bahas dari strategi entry-nya berdasarkan price action saham SIDO. Nah, kita akan bahas dulu penurunan yang terjadi di saham SIDO. Ya, teman-teman bisa cek ya untuk chartnya di sini ternyata SIDO ini di awal tahun mengalami kenaikan guys. Dari harga 700 ya guys ya, dari harga 700-an ini naik sampai 915 ya dengan kenaikan 31,30% guys ya. Wow, ini kenaikannya sangat tinggi guys ya kalau misalkan kita lihat dari persentase kenaikannya. Ya, jadi dari 11 Januari SIDO ini naik ya sampai di tanggal 3 Maret. Ya, 3 Maret 2023 ini masih di area atas, guys. Nah, lalu ada apa nih di bulan Februari? Ya, sebelum bulan Maret kan Februari, Januari, Februari, Maret.
Ya, berarti kita lihat di bulan Februari ada berita seperti ini, guys. Ya, di tahun 2022 kinerja Sido turun melandai. Ya, ini rilisnya di tanggal 10 Februari 2023. Nah, ketika ada berita negatif seperti ini di mana kinerja Sido sudah mulai terlihat turun, maka di sini sudah banyak investor yang menjual saham Sido. Ya, guys ya, seperti itu. Ya, jadi di Februari itu kan di 10 Februari ya, 10 Februari teman-teman cek harganya ya 10 Februari itu di sini guys. Nah, 10 Februari di sini lalu masih sempat naik nih ya. Saya rasa banyak sekali investor yang masih membeli nih saham Sido guys ya. Sampai di tanggal 3 Maret ini mengalami penurunan ya, mulai mengalami penurunan 1,65%. Lalu Sido ini terlihat dia kesulitan untuk naik ke level yang lebih tinggi. Ya, jadi saya rasa di area sini ya di sekitar 800 sampai 900 sudah banyak investor yang memutuskan untuk menjual saham Sido dan pindah investasinya ke saham lain yang lebih bagus. Gitu. Memang hal-hal seperti ini bisa terjadi guys ya, di mana investor ya hanya mengkeep sahamnya sekitar 3 bulan, 4 bulan ya, tergantung dengan perkembangan gitu, perkembangan sahamnya. Kalau sahamnya bagus ya bisa di hold tahunan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau misalkan kinerjanya turun ya dan sudah ada berita negatif seperti itu, pastinya banyak sekali investor yang menjual sahamnya ya seperti itu. Ini terjadi di saham Sido. Lalu ya di tanggal 13 Maret barulah turun drastis 6,11%. Ya, turun dalam di sini ya sampai harga 819, lalu bisa ada kenaikan lagi. Tapi ternyata malah lanjut turun, guys ya. Saham Sido ini terlihat dia sangat downtrend, turun terus sahamnya sampai di harga area low 478 ya. Dan harga saat ini di 498 per lembar sahamnya. Di mana kalau misalkan kita lihat ya secara jangka pendek untuk saham Sido ini sebenarnya sudah mulai terlihat adanya tanda-tanda bullish reversal di mana saham Sido ternyata bisa bertahan di area 486 dan tidak turun ke area yang lebih dalam lagi di bawah 478 ya. Jadi kita lihat Sido ini sudah 2 kali bisa bertahan nih di harga 486 ya guys ya. Nah, sebenarnya ini adalah tanda-tanda pembalikan arah ya, di mana Sido ini sudah terlihat mulai diakumulasi kembali oleh big money atau para investor yang menganggap harga saham Sido sudah layak untuk dibeli kembali. Jadi strategi entry-nya gimana? Strategi entry-nya teman-teman kalau misalkan yakin dengan saham Sido bahwa Sido ini rutin bagi dividen, nah teman-teman bisa mulai untuk cicil beli saham Sido. Tapi disclaimer on guys ya, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Oke guys, kita lanjut. Nah, di sini penurunan harga saham Sido ternyata sudah mulai melemah guys ya, dan jangka pendeknya sudah terlihat akan naik lagi. Nah, jadi saya rasa sih untuk Sido ya dari price action ini lumayan bagus lah untuk kita mulai cicil beli ya. Itu saya kembalikan lagi kepada teman-teman ya, silahkan dianalisa ulang ya bagaimana strateginya, strategi apa yang akan diambil itu tergantung minat dan kesukaannya teman-teman nih, tergantung preferensinya teman-teman aja ya, seperti itu. Oke guys, dari sisi price action ya kita sudah bahas, dan tadi juga sudah kita bahas bahwa Sido ini sangat rutin bagi dividen ya. Nah, ini setahun 2 kali guys ya, di tanggal 10 April ya bagi, nah ini guys 10 April bagi dividen ya di pertengahan tahun. Lalu di akhir tahun juga bagi dividen gitu guys ya. Nah, jadi memang Sido ini ternyata sangat rutin bagi dividen setahun 2 kali. Dan mungkin ini pun yang membuat ya para investor sudah mulai beli nih di harga bawahnya nih ya, sudah mulai terlihat ada tanda-tanda bullish reversal ya, tinggal kita tunggu aja kapan naiknya gitu. Oke, kita akan lanjut ke saham selanjutnya. Oh ya, untuk teman-teman yang averaging down, sorry. Untuk teman-teman yang mau averaging down itu sudah bisa juga ya untuk cicil beli ya, untuk melakukan averaging down agar average yang teman-teman miliki juga nantinya akan turun. Kita akan lanjut bahas harga wajar dari saham Sido ini ya.
kita lihat EPS-nya di tahun 2023 ini diproyeksikan akan mencapai Rp26 per lembar saham. Which is ini sudah turun guys ya, kinerja dari EPS saham SIDO ya, terlihat dari EPS-nya ini memang turun ya sejak tahun 2022 lalu. Ya, dari EPS 42 di tahun 2021 turun menjadi 37 di tahun 2022. Dan turun lagi di tahun ini menjadi 26 ya per lembar sahamnya. Nah, di sini kita masukkan datanya 26 di EPS tahun 2023 dan 2013-nya EPS-nya 25 per lembar saham. Jadi, kalau misalkan kita hanya ambil data dari tahun ini ya tidak menggunakan ketika EPS-nya naik ya di Rp42 per lembar saham, pertumbuhan EPS-nya secara tahunan hanya 0,39%, which is ini sangat kecil ya, sangat kecil guys. Nah, di sini kita masukkan datanya dan kita akan lihat harga wajar saham SIDO. Ya, harga wajarnya ternyata di angka 151, sedangkan harga saat ini di 498, which is harga saham SIDO ternyata sudah cukup mahal nih, meskipun harga sahamnya sudah turun gitu guys. Saya sudah turun dalam lah, maksud saya seperti itu. Kita lihat dari valuasi pun memang ya, saham SIDO ini tidak bisa dibilang murah lagi karena PER-nya di angka 19,10 kali dan PBV-nya 4,39 kali. Nah, ini bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman ya. Porsi untuk entry-nya bisa disesuaikan lagi ya, sesuai dengan analisa yang sudah kita buat. Teman-teman yang saya sarankan sih jangan all in ya, jangan all in di saham SIDO karena SIDO dari sisi valuasi sebenarnya ini sudah cukup mahal. Tapi ketika mungkin nanti harga sahamnya naik, banyak lagi yang akumulasi itu teman-teman bisa dapat capital gain ya. Capital gain dari saham SIDO di mana bisa ikutlah dalam kenaikan harga saham SIDO gitu. Karena harga sahamnya kan sudah turun cukup dalam. Ya, jadi kita akan lanjut bahas dividennya SIDO muncul ya guys ya. Nah, di sini untuk dividennya ternyata dividen payout ratio yang biasa dibagikan oleh SIDO itu bisa mencapai 100% dari laba bersih guys. Ya rata-rata di angka 90%-an. Itu untuk dividen final dan juga dividen interim secara akumulasinya gitu guys ya. Nah, di sini dividen payout ratio-nya 100%, 90%, 98%, dan di tahun 2023 ini baru bagi dividen interim ya, ini Rp12,60 dari IPS 26 itu berarti baru 48% ya. Berarti ada sekitar 50%-an lagi ya yang bisa dibagikan sebagai dividen final untuk saham SIDO ini. Nah, kita lihat potensi dividennya. Di sini ada dividen payout ratio 60%, 70%, 80%, dan juga 90%. Karena memang dividen payout ratio saham SIDO ini ternyata cukup besar, guys. Meskipun harga sahamnya mahal, dari sisi valuasi juga mahal, margin of safety-nya juga minus, tapi ternyata dari sisi harga sahamnya dia sudah turun dan sudah berada di area bawah, dan dividen payout ratio-nya cukup besar gitu ya, meskipun EPS-nya kecil gitu guys. Nah, kita lihat di sini potensi dividennya ya, sekitar Rp16, Rp18, Rp21, dan Rp23 per lembar sahamnya. Nah, dengan dividen yield ya potensinya 3-5%-an di harga saat ini di 498. Tapi saya rasa banyak sekali investor ya, bahkan investor legendaris seperti Pak Lo Keng Hong itu sebenarnya investor yang capital gain approach. Jadi di mana Pak Lo Keng Hong ini lebih menitik beratkan investasinya untuk beli saham bagus di harga murah. Jadi ketika harga sahamnya naik tinggi, Pak Lo Keng Hong bisa dapat capital gain yang biasanya bisa lebih tinggi daripada dividen gitu guys ya. Nah, itulah yang dinamakan capital gain approach gitu. Saya pernah dengar ketika Pak Lo Keng Hong diwawancara ya oleh salah satu penontonnya ya, waktu itu memang di workshop. Nah, penontonnya itu dia bertanya, apakah Pak Lo Keng Hong lebih senang saham-saham yang berdividen atau hanya cari capital gain? Nah, di situ Pak Lo Keng Hong mengerti pertanyaannya. Jadi dia mengulangi, waktu itu dia mengulangi seperti ini. Lalu, apakah saya seorang investor yang dividend approach atau capital gain approach? Nah, waktu itu Pak Lo Keng Hong langsung menjawab, saya adalah seorang investor yang capital gain approach. Jadi di mana Pak Lo Keng Hong ini menitik beratkan investasinya untuk mendapatkan capital gain.
Jadi agak sedikit berbeda nih dengan dividen investing ya guys ya, di mana dividen investing itu menitik beratkan pada investasi jangka panjang ya dengan kinerja saham yang harus bagus, tapi dividennya pun harus tinggi juga gitu guys ya. Mungkin dividen yieldnya di atas 8 sampai 15 persenan gitu guys ya. Itu bisa dikategorikan dividen besar lah ya seperti itu. Nah, jadi tinggal teman-teman pilah-pilah aja nih metodenya akan seperti apa, apakah capital gain approach atau dividend approach. Itu tergantung style investasinya teman-teman. Oke guys, mungkin cukup sekian ya guys ya video kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh tulis aja di kolom komentar. Ya untuk saham-saham yang teman-teman request ya mungkin ada yang sudah pernah kita bahas, jadi silahkan dicari ya di video-video kita sebelumnya. Seperti kemarin ada yang request saham Indi ya gitu guys ya. Saham Indi sebenarnya sudah kita bahas tapi memang ada updatean bahwa di mana saham Indi itu dia mulai menggarap bisnis kokoa, coklat ya, dan juga mungkin kopi gitu guys. Jadi saya kurang agak sedikit rancu nih dari pertambangan batu bara lalu masuk ke dalam sektor EBT dan motor listrik itu masih bagus ya, masih masih inilah masih ada kaitannya lah ya listrik dengan EBT dengan motor listrik itu masih ada kaitan. Tapi dengan menggarap penjualan kakao atau coklat atau mungkin kopi itu saya rasa agak jomplang gitu guys ya, tapi it's okay lah, itu keputusan perusahaan. Oke guys, thank you for watching. Ya nanti kita akan bahas saham-saham lainnya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.